Dengan sakit dada dan pusing, bintang Barcelona Sergio Aguero dilarikan ke rumah sakit. Sergio Aguero terpaksa dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh pusing di babak pertama saat Barcelona bermain imbang 1-1 melawan Alaves pada hari Minggu 31 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat tadi, kata pelatih interim Sergi Barjuan. Bintang Argentina itu sempat absen selama 2 bulan pertama musim ini akibat cedera betis yang dialaminya, hingga akhirnya mengukir debut pada pertengahan Oktober melawan Valencia. Tapi dia merasa tidak nyaman di lapangan saat menghadapi Alaves sebelum ditarik keluar di akhir babak pertama. Dengan ia lantas meninggalkan stadion sebagai tindakan pencegahan. Sang penyerang seperti bermasalah di area tersebut setelah berduel dengan pemain lawan dan tampaknya mengalami kesulitan bernapas mengingat ia menunjuk ke arah dada saat ditarik keluar. Setelah penilaian dari tim medis Barca, ia meninggalkan pertandingan dan hampir menangis. Philippe Coutinho lantas dipilih untuk menggantikannya di sisa laga. Adapun Aguero meninggalkan Camp Nou dengan ambulans dan itu merupakan sebuah protokol medis yang memang harus dilakukan dalam menangani kasus seperti itu. Di babak kedua, giliran Gerard Pique yang mengalami cedera. Ia berjalan tertatih selagi posisinya digantikan oleh Clement Lenglet di 20 menit waktu tersisa. Pihak klub kemudian mengonfirmasi bahwa Aguero telah menjalani pemeriksaan jantung setelah mengeluh ketidaknyamanan di dadanya. Aguero dibawa pergi, kata Barjuan kepada Movistar seusai bubaran. Saya telah bertanya kepadanya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedikit pusing. Saya baru tahu sekarang bahwa mereka telah membawanya ke rumah sakit untuk melihat apa yang sebenarnya dialami. Saya tidak tahu lebih lanjut. Kabar gembira, Al-Sadd beri lampu hijau Xavi Hernandez latih Barcelona. Xavi Hernandez akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Al-Sadd untuk mengakhiri kontraknya dan gabung ke Barcelona sebagai pelatih. Sebelumnya sempat dikhawatirkan Al-Sadd bakal menghalangi langkah Xavi untuk latih Barca. Apalagi setelah Al-Sadd memosting soal keberadaan Xavi yang masih 2 tahun bersama mereka. Namun menurut Marca, semua itu sudah mencair dan perpindahan ke Barcelona bakal mulus. Kehadiran Xavi ke Barcelona mungkin hanya menunggu hari saja. Xavi menjadi target satu-satunya bagi Barcelona untuk gantikan Ronald Koeman. Tak ada masalah, ujar salah satu sumber di Qatar kepada Marca. Xavi memang sangat dicintai di Al-Sadd. Dia sukses bersama klub asal Qatar ini, baik saat jadi pemain atau pelatih. Xavi punya hubungan baik dengan para bos di Al-Sadd. Dia pernah berjasa beri 4 gelar untuk Al-Sadd saat masih jadi pemain. Sekarang dia juga sudah memberi 3 gelar sebagai pelatih sejak gabung 2015 lalu. Baru-baru ini Xavi memecahkan rekor Al-Sadd karena tak kalah di 34 laga. Saat ini Al-Sadd mencoba samai rekor klub Qatar lainnya, Al Duhail yang pernah tak kalah di 41 laga. Barcelona sebelumnya siap kalau harus membayar klausul pelepasan Xavi sebesar 1 juta euro. Meski begitu, Barca juga mencoba negosiasi agar Xavi bisa pulang dengan gratis. Maka itu sebagai kompensasi, Barcelona mungkin bakal kembali mesra dengan sponsor dari Qatar. Hubungan Barcelona dengan Qatar sempat rusak saat Josep Maria Bartomeu memimpin. Man of the match Barcelona versus Deportivo Alaves, Memphis Depay. Memphis Depay layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match dalam duel Barcelona versus Deportivo Alaves di pekan ke-12 La Liga atau Liga Spanyol 2021-2022 pada hari Minggu 31 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Duel di Camp Nou ini berakhir imbang dengan skor akhir 1-1. Kedua kesebelasan tak mampu mencetak gol pada babak pertama. Barcelona baru bisa memecah kebuntuan pada menit 49, namun Alaves berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Joselu pada menit 52. Dengan hasil ini, Barcelona tertahan di peringkat ke-9 dengan 16 poin. Sedangkan Alaves terdampar di peringkat ke-16 dengan 10 angka. Memphis Depay tampil memukau untuk Barcelona saat menghadapi Deportivo Alaves. Dia mampu menjebol gawang Antonio Silva
dengan tembakan dari luar kotak penalti. Gol tersebut memastikan Barcelona meraih 1 poin bersama pelatih baru Sergi Barjuan. Dia membuat total 4 tembakan, salah satunya berbuah gol. Depay juga membuat 93 sentuhan, 87% operan sukses, 3 operan kunci, dan 2 dribble sukses. Watchcourt memberinya rating 8,3 tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Respect, pelatih interim Barcelona dukung Koeman. Gaya main tidak akan berubah. Barcelona menatap babak baru bersama pelatih interim Sergi Barjuan. Paling tidak Barjuan harus membentuk stabilitas tim sampai kedatangan pelatih permanen. Pada hari Kamis 28 Oktober 2021 lalu, Barca membuat perubahan besar-besaran dengan keputusan memecat Ronald Koeman. Keputusan ini dibuat beberapa jam setelah kekalahan dari Rayo Vallecano 0-1 di La Liga. Kabarnya Joan Laporta dan timnya sudah mulai mempertimbangkan beberapa kandidat, termasuk Xavi Hernandez. Namun sebelum menunjuk pelatih baru, kekosongan kursi pelatih diisi oleh Barjuan untuk sementara. Barjuan naik jabatan sebagai pelatih utama hanya karena Koeman dipecat. Untuk itu dia menaruh dukungan penuh untuk Koeman. Bahkan Barjuan mengaku tidak akan mengubah banyak hal. Saya mengirim dukungan penuh untuk Koeman. Tidak banyak ruang untuk bekerja ketika Anda bermain setiap hari Selasa dan hari Sabtu, kata Barjuan di Marca. Saya akan mencoba menerapkan metode yang menurut saya efektif. Gaya main kami tidak akan berubah. Pemain-pemainnya sama. Kami sudah mendiskusikan sejumlah konsep taktik, imbuhnya. Yang paling penting adalah mengembalikan wajah-wajah bahagia. Jika kami bisa mendapatkan dukungan pemain dan mengembalikan gagasan sepak bola menyerang, tentu itu akan membantu, lanjut Barjuan. Saya adalah pemenang dan saya suka mendapatkan hati pemain. Kami semua harus membalikan situasi bersama-sama, pungkasnya.